Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Mamono no Kuni no Aru Kigata, chapter 8 sampai chapter 10. Di sini kita akan diperlihatkan Flamia yang hampir mati karena mencicipi masakan Sion. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Flamia dan yang lainnya terbunuh di labirin, mereka kemudian dibangkitkan kembali dengan item gelang kebangkitan yang mereka pakai. Dan pada akhirnya, Flamia pun mulai membuka matanya. Ellen berkata, "Akhirnya kamu bangun juga, Flamia-chan." Di satu sisi, Flamia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Padahal, mereka sebelumnya telah terkena perangkap dan ada banyak monster ganas yang siap memangsa. Melihat Flamia yang sedikit bingung, Ellen kemudian menjelaskan pada Flamia jika kita semua telah dihabisi dan sudah mati satu kali. Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut jika dirinya pernah mati sekali. Flamia pun mengingat jika dirinya dapat hidup kembali berkat item gelang kebangkitan. Flamia yang sangat terkejut itu pun memikirkan apa yang terjadi jika tidak ada gelang kebangkitan tersebut. Ellen berkata, "Lupakan itu, Flamia." Ellen kemudian mengajak Flamia untuk melihat keluar. Ya, ini adalah lantai 95, tempat penginapan para petualang yang sangat luar biasa. Tempat ini terhubung dengan tangga di setiap lantainya. Jika kita membayarnya, kita bisa beristirahat dengan santai di sini. Sebenarnya, jika kita mati, kita akan dibangkitkan kembali di pintu masuk labirin. Tapi secara khusus, kita bisa dibangkitkan di sini. Flamia berkata, "Jadi begitu ya? Tapi kenapa kita sebelumnya tidak menggunakan tempat ini untuk beristirahat?" Mendengar pertanyaan itu, Ellen pun tak bisa berkata-kata. Ellen bergumam, "Karena tempat ini lebih mahal dibanding tempat biasa." Ellen kemudian mengalihkan pembicaraannya dengan mengajak Flamia pergi ke pemandian air panas yang tersedia di sini. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di pemandian air panas. Flamia dan Ellen kemudian berbincang-bincang membicarakan betapa menyenangkannya petualangan di labirin. Setelah selesai di pemandian air panas, Rimuru kemudian mengajak Flamia, Ellen, dan yang lainnya untuk makan dan minum bersama. Rimuru berkata, "Berkat kalian, sepertinya aku bisa menyesuaikan labirin dengan baik. Sebagai tanda terima kasihku, silakan nikmati makanan ini lebih banyak lagi. Kupikir kalian tidak akan bisa sampai ke lantai 20, tapi ternyata dugaanku salah." Kabel menjawab, "Ini semua berkat perlengkapan yang kudapat dari Master Rimuru. Jika tanpa itu, kami tidak mungkin bisa sejauh ini." Rimuru berkata, "Perlengkapan ya? Jadi, apa aku harus lebih meningkatkan lagi perangkap penghancur perlengkapan?" Mendengar Rimuru bergumam seperti itu, Gido pun sedikit panik. "Ini berbahaya," gumam Gido. Gido kemudian mengalihkan pembicaraannya dengan berkata, "Selain itu, Master Rimuru, Flamia benar-benar luar biasa." Rimuru berkata, "Kupikir ras kelinci tidak ahli dalam pertempuran. Tapi meskipun begitu, mereka itu lincah dan memiliki kemampuan mendeteksi bahaya yang sungguh luar biasa. Sebenarnya, aku merasa jika Flamia cocok menjadi petualang." Flamia yang dipuji-puji itu pun sedikit malu dan berkata, Bukan begitu, Rimuru-sama. Itu karena Kabal-san dan yang lainnya mengajariku banyak hal. Aku masih pemula dan masih memperlambat saja." Rimuru tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu ketika menjelajahi labirin itu, Flamia?" Flamia menjawab, "Aku tidak menyangka labirin bawah tanah itu sangat luas. Perangkapnya juga luar biasa dan ada berbagai macam monster di sana.
Di sana juga terdapat peti harta karun dengan item-item yang langka. Selain itu, ada penginapan luar biasa yang seperti ini di dalam labirin. Itu semua adalah hal-hal yang belum pernah ku dengar. Aku merasa terkagum-kagum. Aku sungguh senang sekali. Tapi semua itu karena aku berpetualang bersama Kabal San dan yang lainnya. Itu sungguh menyenangkan. Flamia pun tersenyum dengan senyum manisnya. Rimuru tersenyum dan berkata, "Sepertinya itu menjadi perjalanan yang baik untukmu, Flamia. Dan syukurlah kamu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, seperti yang dikatakan oleh kepala suku ras kelinci." Flamia yang mendengar itu pun sedikit terkejut. "Hah? Kepala suku? Ayah? Aku benar-benar lupa tentangnya. Bagaimana keadaan ayahku, Rimuru-sama?" Rimuru menjawab, "Dia sangat khawatir padamu, sampai-sampai ada kantong mata di bawah matanya." Flamia bergumam, "Waduh, gawat. Jika aku pulang nanti, aku pasti akan selalu dikurung dan disuruh melanjutkan kursus berpidato selamanya." Rimuru berkata, "Kau kabur dari rumah tanpa mengatakan apapun kan? Pulanglah sesekali untuk menunjukkan wajahmu di suatu tempat. Kasihan ayahmu, Flamia." Flamia menjawab, "Baiklah." Di satu sisi, Ellen berkata pada Flamia, "Flamia-chan juga kabur dari rumah ya? Sepertinya kita bisa berteman lebih akrab lagi." Ya, seperti yang kita tahu, Ellen itu juga kabur dari rumah gitu, Pak. Setelah itu, Kabal kemudian berkata, "Baiklah, tenangkan diri kalian semua. Mari kita periksa harta karun yang kita dapatkan." Semua orang pun berteriak dengan senang. "Aku sudah menantikannya." Flamia berkata, "Apakah petualang itu selalu merasakan hal seperti ini? Enak ya, 5 bintang untuk petualang." Flamia juga berkata pada Rimuru, "Rimuru-sama, aku telah belajar melakukan banyak hal. Karena hal-hal itu, jadi aku, Rimuru berkata, "Karena masih banyak hal yang ingin kamu lihat kan? Baiklah, untuk seterusnya, kuserahkan padamu, Flamia-chan." Flamia menjawab, "Baik, Rimuru-sama." Di keesokan harinya, Flamia bersama Suna dan Benimaru telah pergi ke tempat rekreasi untuk para bangsawan dan pedagang kaya. Tujuan mereka bertiga adalah tempat pemandian air panas. Di satu sisi, Suna sedikit heran kenapa kakaknya yaitu Benimaru mau ikut bersama seperti ini. Tapi sebenarnya ini bukanlah keinginan Benimaru sendiri, tapi karena Rimuru-sama memberi perintah untuk istirahat dari tugasnya sejenak, Benimaru pun mematuhi perintah Rimuru-sama. Ya, Rimuru-sama tidak ingin melihat bawahannya bekerja terus-menerus. Rimuru-sama ingin memperhatikan kesejahteraan para bawahannya dengan memberikan sebuah liburan. Segera setelah itu, mereka bertiga pun telah sampai di pemandian air panas. Melihat Benimaru sang panglima Temur Tempest berada di pemandian air panas, semua orang pun mengerumuni Benimaru. Singkat cerita, mereka pun telah selesai menikmati pemandian air panas yang sangat luar biasa ini. Di siang harinya, Flamia pergi ke kafe dengan ditemani Sion. Mereka berdua pun menikmati secangkir teh yang sungguh nikmat dari kafe tersebut. Setelah itu, pelayan kafe memberikan sebuah hidangan mewah yang berupa kue pada Sion dan Flamia. Flamia yang melihat itu pun sangat kagum dan berkata, "Kue ini sangat cantik, aku sambil merasa tidak enak untuk memakannya." Tapi di satu sisi, Sion memakan kue tersebut dengan sekali kunyah. Sion berkata, "Ada apa, Flamia? Jika kamu suka, kamu bisa memesannya sebanyak yang kamu mau." Flamia menjawab, "Baiklah, Sion-sama." Flamia kemudian mulai mencicipi kue tersebut. Ketika kue itu masuk ke mulutnya, Flamia merasakan kelezatan yang begitu luar biasa hingga seperti melayang. Flamia berkata, "Aku rasa aku bisa mati dengan bahagia." Sion berkata, "Baiklah, aku rasa sekarang adalah giliranku untuk memberikanmu sesuatu. Sebelumnya, kamu pernah bilang jika ingin mencoba masakanku kan, Flamia?" Flamia yang mendengar itu pun langsung berkeringat dingin dan menelan ludahnya sendiri. Masakan Sion seperti yang dirumorkan. Bahkan, Rimuru-sama dan Gupta sangat ketakutan dengan masakan Sion tersebut.
seluruh saraf Flamia pun mulai berkata untuk lari. Tapi segera setelah itu, Sion telah memberikan hidangan istimewanya pada Flamia. Nah, inilah yang mereka sebut dengan makaron Flamia. Flamia yang melihat itu pun sangat terkejut dan bergumam. Apa-apaan makanan ini? Makanan ini tampak tidak menyenangkan. Bahkan skill hobis milik Flamia tidak dapat menganalisa masakan ini. Sion pun tersenyum dan berkata, "Ayo sekarang Flamia, cepat dimakan." Flamia pun dengan terpaksa harus memakannya dan pasrah akan nasib hidup matinya. Dan betapa mengejutkannya, ketika masakan itu masuk ke mulut Flamia, Flamia merasakan kelezatan dari masakan tersebut. Wah, enak. Sion berkata, "Sangat enak kan Flamia? Aku memasukkan cintaku dalam masakan tersebut." Ya, Sion telah menggunakan unique skill cookingnya untuk memasak masakan tersebut. Alhasil, masakan yang seharusnya tidak enak bisa menjadi sangat enak. Tapi tetap saja, menurut gumaman Flamia, tekstur makanan itu dapat membuat giginya membusuk. Sion berkata, "Aku sangat percaya diri dengan masakanku ini. Jadi aku pikir ini aman untuk dibilang 3 bintang kan Flamia?" Flamia menjawab, aku yakin Rimuru sama juga akan senang." Sion dengan senang berkata, "Aku pasti akan menyajikan pada Rimuru sama lain kali," kata Sion. Flamia bergumam, "Maafkan aku Rimuru sama." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.